Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 21 akan mempresentasikan tentang laporan media kami, yaitu yang bernama Cemopoli. Kami beranggotakan dari Indri Puspitasari, yang kedua yaitu adalah saya sendiri, Jessica Andra Octavia. Materi pembelajaran kami mengambil dari kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran ketiga, fokus pembelajaran kami yaitu adalah IPA. Materi pembelajaran kami tentang bunyi, kompetensi dasarnya yaitu 3.6, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. 4.6, menyajikan hasil laporan percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Apa itu gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar terhadap rambatannya. Media perpindahan energi bunyi terbagi menjadi 3, yaitu pertama benda padat, yang kedua cair, yang ketiga gas. Benda padat, perpindahan energi bunyi melalui benda padat terjadi pada saat melakukan permainan telepon tali. Mulanya muncul dari anak, merambat melalui tali, lalu sampai ke telinga. Perpindahan energi bunyi melalui benda cair dicontohkan pada saat kita menjatuhkan batu ke dalam air, maka bunyi muncul pada permukaan dasar air. Yang ketiga, gas atau udara. Perpindahan bunyi melalui udara dicontohkan pada auman serigala. Pada tengah malam, suaranya akan sampai ke telinga kita. Penyebab bunyi dihasilkan oleh getaran. Semakin kuat suatu getaran, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kuat. Begitu pula sebaliknya, lebih kecil suatu getaran, maka bunyi akan dihasilkan akan semakin kecil. Dapat disimpulkan bahwa bunyi merambat melalui benda padat, cair, dan gas, tetapi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Nama media kami yaitu ada seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu Cemopoli bunyi. Selanjutnya, apa itu media Cemopoli? Sebelum membahas media Cemopoli, mari kita simak dulu video yang akan saya tampilkan. Media Cemopoli merupakan adopsi dari permainan monopoli. Media Cemopoli merupakan salah satu media yang dapat dikatakan sebagai salah satu media yang efektif dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kita menonton video Cemopoli tadi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu media Cemopoli. Media Cemopoli merupakan adopsi dari permainan monopoli. Media Cemopoli merupakan salah satu media yang dapat dikatakan salah satu media yang efektif dalam menyampaikan materi pembelajaran. Mengapa disebut seperti itu? Sebab dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai sasaran pembelajaran tidak hanya duduk diam, menerima materi yang disampaikan oleh guru, tetapi para siswa akan ikut aktif dalam proses pembelajaran dalam suatu permainan yang akan disajikan oleh guru, yaitu adalah permainan media Cemopoli tersebut. Sehingga dalam penyampaian materi tidak monoton dan dapat menarik perhatian siswa selama proses belajar mengajar, agar dapat mengikuti proses permainan dengan baik. Dalam media permainan Cemopoli, siswa akan digabungkan dalam beberapa kelompok. Nah, di sana siswa akan berusaha menjawab kartu-kartu atau pertanyaan-pertanyaan yang mereka ambil dalam kotak-kotak yang dilewati, kecuali dalam kotak-kotak tertentu, sehingga motivasi siswa untuk serius memperhatikan dan mempelajari materi yang diajarkan akan meningkat, seperti yang diharapkan oleh guru. Setiap media pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, termasuk media Cemopoli ini. Kelebihan dari media Cemopoli yaitu dapat membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan menghilangkan kejenuhan siswa selama proses belajar mengajar, sehingga penggunaan media akan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Fungsi dari medianya yaitu selain membantu untuk menyampaikan informasi dari guru kepada siswa,
juga untuk menarik minat siswa agar berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, sehingga dapat membuat motivasi belajar siswa dapat meningkat. Seperti yang kita tahu, media Cemopoli ini tidak hanya digunakan saja dalam pembelajaran IPA saja, juga banyak sekali yang dapat digunakan dalam pembelajaran media Cemopoli ini. Selanjutnya, alat dan bahan pembuatan media Cemopoli. Yang pertama ada alatnya, itu ada cutter, lem, gunting, penggaris, pensil, spidol, double tip, plester, atau perekat. Bahan pembuatan media Cemopoli yang kami pakai di sini yaitu karton, kardus, kertas origami, gambar-gambar, dadu 2 buah, main orang-orangan kecil atau bidak, mainan rumahan seperti di Monopoly, bisa juga diganti dengan dari kertas untuk rumah-rumahannya, tetapi berwarna-warni. Uang-uangan Monopoly, kartu soal, dan kartu jawaban. Kalau di Monopoly, kartu ini disebut dengan kartu kesempatan dan kartu dana umum. Di sini kami ganti menjadi kartu soal dan kartu jawaban. Cara membuat media, yang pertama potong kardus bentuk persegi, lalu lapisi karton berwarna hitam. Rekatkan karton pada kardus dengan lem atau plester. Potong karton berwarna putih dengan bentuk persegi panjang sebanyak 4 potong. Karton warna putih setelah dipotong, tempelkan potongan tadi di atas kardus yang telah dilapisi karton berwarna hitam. Taruh di sisi-sisinya, sisi kiri, kanan, atas, dan bawahnya. Kemudian, potong kertas origami berwarna biru berbentuk persegi sebanyak 10 potong. Kemudian, tempelkan kertas origami tadi di atas kardus yang telah ditempeli karton berwarna putih secara berurutan sehingga nanti karton tersebut berwarna biru putih, dan seterusnya. Seperti ini contohnya. Selanjutnya yaitu tempelkan hiasan bergambar di atas karton putih dan kertas origami. Untuk hiasan pada papan Cemopoli dapat mencari gambar-gambar lucu di Google ataupun pada buku siswa. Bisa juga dihias dengan spidol warna-warni. Ini bertujuan untuk menarik perhatian siswa dalam permainan ini. Nah, mungkin seperti ini contohnya. Kami mengambil gambar-gambar di buku siswa. Ini contohnya. Selanjutnya yaitu beri nomor menggunakan spidol warna-warni di bawahnya dan tulis soal jawaban di atas masing-masing kolom. Seperti ini. Beri harga pada masing-masing kolom. Selanjutnya, tempel hiasan bergambar yang sudah di-print di tengah media. Untuk membuat kartu soal dan kartu jawaban dapat dilakukan melalui materi yang telah disampaikan kepada siswa, atau juga dapat membuat dari soal-soal yang ada pada buku siswa. Selanjutnya, buat 2 buah dadu dari kertas karton. Di sini kami membuat 2 buah dadu dari kertas karton. Jika ada yang sudah jadi, maka itu bisa juga dipakai. Nah, selanjutnya untuk membuat uang pada permainan Cemopoli, kami menggunakan gambar uang rupiah yang kami dapatkan dari Google. Dan ini gambar uang mainan, bukan gambar uang seperti uang pada seharusnya. Jika sudah semua, maka media Cemopoli dapat dimainkan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Puspitasari dari kelompok 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan media. Yang pertama, siswa dibagi ke dalam 3 atau 4 orang dalam permainan Cemopoli. Yang kedua, berikan waktu untuk bermain kepada siswa sekitar 20 menit. Yang ketiga, siswa akan dibagikan uang Cemopoli seperti ini uangnya. Ini akan dibagikan kepada para pemain atau siswa yang bermain. Yang keempat, siswa akan memainkan 2 buah dadu seperti ini untuk menentukan siapa pemain yang pertama. Yang kelima, siswa yang berhenti pada tanah
bertulisan soal seperti ini atau kolom yang bertulisan soal seperti ini, maka siswa tersebut akan mengambil kartu soal dan mencari jawabannya dari kartu soal yang mereka dapat tadi di kartu jawaban. Yang keenam, begitu juga dengan siswa yang berhenti di tanah atau di kolom jawaban seperti di sini, maka siswa tersebut akan mengambil kartu jawaban dan mencari soal di kartu soal. Yang ketujuh, siswa yang berhenti di tanah yang belum dibeli, maka siswa tersebut dapat memilih untuk membeli tanah tersebut atau tidak. Seperti di sini, misalkan di tanah atau di kolom jawaban ini, siswa tersebut berhak untuk membeli atau tidak tanah yang di sini. Yang kedelapan, siswa yang sudah membeli tanah maka akan ditandai dengan miniatur rumah berwarna seperti di sini. Ini contohnya warna merah ini akan ditempatkan di sini, ditaruh di sini. Yang kesembilan, salah satu siswa yang berhenti di tanah yang telah dimiliki siswa lain maka harus membayar denda. Yang kesepuluh, apabila salah satu siswa masuk penjara, maka pemain akan membayar denda untuk keluar penjara atau menunggu 2 putaran permainan. Apabila siswa tersebut terdapat di sini, kolom sini, maka siswa tersebut cara keluarnya dengan membayar denda atau menunggu selama 2 putaran permainan. Yang ke-11, siswa yang kehabisan uang maka akan meminjam atau menjual tanah kepada bank. Yang ke-12, siswa yang telah bangkrut maka tidak dapat bermain lagi. Selanjutnya, cara pembelajaran media atau cara pembelajaran media ya. Yang pertama, guru meminta siswa untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang untuk bermain Cemopoli ini. Yang kedua, guru menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara bermain Cemopoli tersebut serta memberikan waktu bermain dalam 20 menit. Yang ketiga, guru juga memberitahukan kepada siswa bahwa dalam waktu 20 menit tersebut harus mempasangkan kartu soal dan kartu jawaban dengan benar. Seperti ini. Ini adalah kartu soal. Di sini, bisakah kalian mendengar jika mata kalian tertutup, maka akan dipasangkan dengan kartu jawaban. Jawabannya ya. Kemudian, setelah siswa dibagi ke dalam kelompok, guru meminta siswa untuk membagikan uang Cemopoli sebesar 300.000 per orang. Ini akan dibagikan kepada para pemain sebesar 300.000 per orang. Yang kelima, guru juga menginstruksikan siswa untuk mengocok kartu soal dan kartu jawaban terlebih dahulu. Ini kartu soal akan dikocok dulu sebelum bermain, dikocok dulu. Begitu juga dengan kartu jawaban. Kartu soal dan kartu jawaban ini masing-masing terdiri dari 25 soal dan 25 kartu jawaban. Yang keenam, setelah itu guru menginstruksikan siswa untuk menentukan pemain pertama dengan cara melemparkan 2 buah dadu. Ini apabila angkanya yang paling tinggi maka itu menentukan pemain yang pertama. Yang ketujuh, siswa yang menjadi pemain pertama dapat memilih bidak yang siswa inginkan yang akan dipakai dalam permainan Cemopoli. Ini siswa yang pemain yang pertama akan menentukan bidak yang mereka inginkan. Ke-8, siswa akan melemparkan 2 buah dadu lagi. Lalu siswa yang akan menghitung pada angka kolom berapa berhenti dari hasil 2 dadu yang dilemparkan. Kan ini dadu dilemparkan, maka hasilnya 6 dan 5.
jumlahnya kan 11. Siswa tersebut akan menghitung pada angka kolom berhenti. Jadi siswa tersebut akan berhenti di kolom 11 di sini. Yang ke-9, setelah itu siswa akan menjalankan permainan. Apabila siswa berhenti pada kolom tanah yang bertulisan soal, maka siswa tersebut akan mengambil kartu soal yang terdapat di papan Cemopoli. Seperti tadi kan terdapat di soal nomor 11. Siswa tersebut akan memainkan bidak ini ke angka 11 ini dan mendapat soal. Otomatis siswa tersebut mengambil kartu soal di sini. Nanti kartu soal ini akan ditaruh di sini. Siswa tersebut mengambil kartu soal ini, kemudian mencari jawaban dari kartu soal yang mereka dapat. Setelah siswa yang ke-10, setelah siswa mengambil kartu soal, siswa harus mencari jawaban dari soal tersebut di dalam kartu jawabannya terdapat di papan Cemopoli. Seperti saya jelaskan tadi, siswa tersebut mencari jawaban dari kartu soal yang mereka dapat tadi. Yang ke-11, begitupun sebaliknya, apabila siswa yang berhenti pada tanah yang bertulisan jawaban yang ini, maka siswa tersebut mengambil kartu jawaban yang terdapat pada papan Cemopoli. Seperti ini kartu jawaban. Kartu jawaban terdapat di sini. Nanti kartu jawaban ini ditaruh di bawah di sini. Kemudian siswa yang mendapat di kolom jawaban seperti di sini akan mengambil kartu jawaban dan selanjutnya mereka akan mencari soal dari jawaban yang mereka dapat tadi. Yang ke-12, setelah siswa mengambil kartu jawaban, siswa akan mencari pasangan soal yang cocok dengan kartu jawaban yang mereka dapat tadi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang ke-13, dalam mencari pasangan kartu ini, siswa akan menyimpan kartu soal maupun jawaban yang telah didapatkan dalam permainan Cemopoli. Yang ke-14, dalam permainan Cemopoli ini, siswa dapat membeli tanah di mana pada saat bidak berhenti. Dan contohnya seperti ini. Apabila bidak ini berhenti di sini, siswa tersebut dapat membeli tanah atau kolom yang di sini. Yang ke-15, siswa yang tidak ingin membeli tanah maka tidak membayar apa-apa, tetapi jika mereka ingin membeli maka mereka wajib membayar. Yang ke-17, siswa yang kehabisan uang dapat menjual tanahnya kepada bank agar dapat bermain lagi. 18, tim yang telah terlebih dahulu menghabiskan kartu soal dan kartu jawaban sebelum waktu habis harus melaporkan kepada guru. 19, setelah bermain Cemopoli, guru dan siswa bersama-sama membahas soal-soal dan memasangkan jawaban yang benar yang terdapat pada permainan Cemopoli. 20, setelah itu guru meminta siswa untuk menghitung skor benar dan salah pada masing-masing tim. 21, skor tim yang tertinggi akan mendapat hadiah dari guru. Hal ini bertujuan untuk memberikan penghargaan hasil kerja bersama tim